Terus terang saya tidak takut tertular COVID ya. Terus terang jujur, saya tidak takut. Saya yang takut kalau saya menularkan ke orang lain itu loh. Ada ibu saya yang sudah berumur, ada anak-anak saya, ada teman-teman, itu yang saya khawatir. Tapi kalau saya tertular COVID ya, that's my risk ya, itu risiko saya. Kalau mau pakai alasan yang klasik, spiritual ya, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi kalau yang membumi ya gini, jadi saya tidak bisa, prinsip yang pertama saya tidak bisa periksa pasien tanpa bersentuhan dengan pasien. Susah kan kalau misalnya mau lihat periksa bayi tapi lewat video call kan tidak tahu kondisi sebenarnya. Tapi yang kedua, yang lebih penting, saya merasa tidak fair kalau saya tidak memeriksa langsung. Satu, terhadap pasiennya. Bahwa dia yang mempercayakan ke saya, terpaksa saya limpahkan ke orang lain. Kedua, saya juga jahat ke orang lain karena saya membiarkan orang lain yang tertular, sedang saya sendiri berlindung di balik supaya saya nggak kena COVID ini. Jadi ya itu mungkin yang dasar saya kenapa kok selama ini saya tetap melaksanakan praktek pertolongan persalinan, operasi seperti biasa, sama seperti dulu waktu belum ada pandemi ini, yang membedakan hanya caranya saja. Memang kalau dibanding dengan sebelum pandemi ini turun. Cukup banyak memang turunnya. Tetapi kalau dikatakan ya rata-rata masih total persalinan, operasi, dan tindakan yang lain tuh sekitar ya 20-an per bulan. Ya rata-rata berarti sekitar 1 sampai 2 per hari. Walaupun ya enggak selalu ya, tapi tetap rutin sih masih ada. Iya, sentuhan langsung, iya. Dan kita tidak bisa menebak pasiennya kadang-kadang apakah pasien itu COVID atau tidak. Terutama yang persalinan langsung, persalinan normal. Kita tidak bisa berharap bahwa pasien datang dengan kesakitan, kemudian mau melahirkan, swab dulu, PCR dulu, ya. Kan nggak bisa seperti itu, ya mau tidak mau, saya tetap tolong dengan prosedur yang seaman mungkin menurut saya sih ya. Walaupun orang berkata bahwa di dalam pandemi tidak ada kata emergency, tetapi kita sebagai manusia kan nggak mungkin ya secara mentah-mentah kita terima itu ya. Masa kalau ada yang di depan ada sesuatu kita nggak turun untuk menolong ya.
Tergantung sih, APG saya bervariasi ya, mengikuti situasi. Jadi saya membayangkan kalau nggak tahu sih dengan tongkat segitu panjangnya, teman saya pakai dokter jantung kebetulan. Saya nggak bisa bayangkan gimana caranya tangannya mesti ke depan begitu. Nah kalau saya USG dengan itu kan nggak mungkin ya. Jadi saya tetap kontak langsung, APG saya tergantung. Jadi kalau di praktek saya APD-nya level 1. Yang saya batasi bahwa saya itu tetap masker tidak akan lepas, kemudian menghindari makan minum di praktek, kemudian ada sekat antara pasien dan saya, membatasi waktu pembicaraan. Cuman APG-nya tetap saya pakai level 1. Level 1 berarti kan karena kita sadar bahwa virus ini bukan seperti Ebola yang menular melalui udara, tapi melalui droplet kontak langsung. Sehingga itu yang dasar saya kenapa kok APG saya tetap level 1. Tapi kalau di luar, di rumah sakit, saya akan level 2 minimal. Operasi tergantung. Kalau pasien operasi berencana, saya bisa periksa PCR, periksa yang lengkap, labnya, kemudian fotonya, saya cukup pakai level 2. Tapi kalau yang saya tidak tahu, atau ya kalau tahu pasien itu risiko COVID atau bahkan positif COVID, saya akan level 3. Jadi pakai hazmat, pakai ya proteksi lengkap. Jadi memang nggak enak soalnya sih pakai APD level 3 itu ya. Dan saya sadar bahwa APD level 3 itu berbahayanya bukan pada waktu make sih, justru waktu ngelepasnya ya. Waktu ngelepas, karena kita seringkali setelah selesai capek, kita enggak hati-hati waktu melepas. Waktu pasang pasti kita hati-hati. Dan selama ini yang sudah disadari oleh teman-teman, ternyata bahwa kita tuh jarang kok tertular dari pasien. Justru ketularan dari teman, waktu mungkin break setelah operasi, makan bareng, ngobrol bareng. Ada sih. Ada yang pasien memang memberitahu, tapi biasanya itu setengah tidak jujurnya karena dia tidak sadar atau memang dia dengan sengaja. Jadi misalnya dia tahu dia COVID, tapi dia tetap butuh periksa, dia tidak bilang. Atau pasien tidak sadar, itu pernah kejadian, pasien itu ambil muga, muntah-muntah, tidur di tempat periksa, ditanya tidak ada apa-apa, suhunya juga baik, untungnya saya tetap pakai masker, pakai perlengkapan yang lain. Waktu kita tanya, ibu kenapa kok tidak ngamar di rumah sakit ya dalam kondisi seperti ini? Dia bilang, rumah sakitnya yang salah. Mulai di pikiran saya, ya, ini ada sesuatu pasti. Salahnya di mana bu? Lah orang saya sakit begini kok diperiksa lab. Spontan saya nyeplos, positif ya bu? Iya, tapi itu labnya yang salah. Saya yang suka waktu itu. Akhirnya ya udah, karena sudah kagum di situ, kita tetap periksa, tapi batasi waktunya. Setelah itu yang jadi masalah, kita tutup sementara praktek, steril semua, pasang UV, keluar cuci tangan, cuci muka, segalanya. Tunggu setengah jam baru kita mulai lagi. Itu yang kejadian di praktek. Itu pernah itu kejadiannya itu. Jadi pasien itu kebetulan sebelum seksio semua itu sudah diperiksa negatif. Setelah sesar seminggu kemudian dia telepon ke saya. Dia tujuannya baik sih. Kata-kata pertamanya itu yang membuat saya makdek gitu. Dia bilang, dokter hati-hati ya. Loh kenapa? Ternyata saya dan anak saya positif COVID. Wah langsung adem panas ya. Jadi karena kalau dia sekarang positif, berarti kan masa kenanya dia sekitar seminggu yang lalu, dan waktu itu dia kontak-kontaknya dengan saya. Jadi ya, tapi ya mau gimana lagi ya. Terus terang saya tidak takut tertular COVID ya. Terus terang jujur, saya tidak takut. Saya yang takut kalau saya menularkan ke orang lain itu loh. Ada ibu saya yang sudah berumur, ada anak-anak saya, ada teman-teman, itu yang saya khawatir. Tapi kalau saya tertular COVID ya, that's my risk ya, itu risiko saya. Saya tahu kalau saya berhati-hati, saya pakai segala perlengkapan yang Tuhan sediakan,
Kalau masih tertular itu ya atas perkenannya, pasti ya ada tujuan Tuhan di situ ya. Tapi kalau saya sampai nulari orang lain itu saya nggak bisa bayangkan. Ya jeleknya saya itu, saya tidak minum vitamin secara rutin. Ya waktu itu baru saya jaga kondisi, minum vitamin segala, kemudian saya cek ulang, puji Tuhan kok negatif, anak-anak juga negatif. Tapi ya terus terang waktu diberitahu itu nggak bisa tidur semalam. Jadi waktu dia bilang itu, dia keluarganya serumah dicek semua negatif juga, cuma dia dan anaknya. Untungnya kok saya juga, akhirnya saya negatif semua. Tapi ya sempat buat perasaan nggak karu-karuan sama nggak tidur semalaman. Sambil ngomongi satu-satu, yang lain itu yang susah juga. Beritahu perawat saya kalau pasien ini positif, itu yang agak susah juga ya. Nah, itu yang kita tidak bisa jawab sekarang ya rasanya ya. Tapi kita tahu bahwa virus ini adalah virus RNA yang akan terus bermutasi mencari celah untuk menularkan ke kita. Tapi kita tahu bahwa semakin bermutasi, virus ini akan kekuatannya semakin lemah. Contohnya Omikron. Walaupun dia daya tularnya luar biasa, tetapi fatalitasnya tidak seberat waktu Delta kemarin. Kalau bermutasi, dia akan terus bermutasi. Kita tahu angka Yunani abjad Yunani masih banyak. Masih ada V, Theta, kemudian sampai ke Omega. Itu masih panjang. Jadi, tapi seperti virus yang lain, kita bisa berharap bahwa dengan adanya vaksinasi yang semakin banyak, kemudian imunitas masyarakat yang semakin naik karena ada herd immunity. Ada yang bilang kan Omikron ini kan berkah dari Tuhan karena akan membuat kekebalan kita meningkat. Ada betulnya juga, sehingga kita makin mempunyai kekebalan, sehingga diharapkan suatu saat nanti pandemi ini akan berakhir, tidak bisa hilang begitu saja. Mau tidak mau kita harus hidup berdampingan, berdamai tidak bisa. Karena virus itu tidak kenal damai dengan kita. Tapi ya kita hidup berdampingan dengan virus ini. Tetapi virus ini sudah tidak sejahat yang saat ini atau kemarin-kemarin. Sehingga bisa diharapkan infeksi ini akan menjadi infeksi musiman. Seperti demam berdarah, flu, seperti itu. Nah, sementara menunggu itu, mau tidak mau kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin dengan sabun. Tapi saya rasa itu kan kebiasaan baik ya, cuci tangan, segala ya. Kalau kita melihat orang Jepang kan, itu gaya hidup yang luar biasa baik ya. Jadi sementara itu mungkin itu yang bisa kita kerjakan. Sambil kita menunggu nanti pada saatnya kita bisa kembali hidup seperti dulu, tapi ada tambahan tertentu yang katanya new normal itu ya. Itu mungkin yang bisa dari saya ya.